Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedatangannya pada siang hari ini ya. Maaf agak terlambat karena tadi ada beberapa rapat. Jadi untuk pembuatan video pembelajaran yaitu yang saya rencanakan hari ini sejak jam 10 agak molor. Jadi maaf. Insya Allah nanti mungkin beberapa hari yang ke depan, pertemuan ke depan nanti saya usahakan untuk disiplin seperti itu. Jadi lebih enak, lebih gampang dan tidak tidak bingung karena saya yakin jam 11 nanti saya belum membuka e-learning seperti itu. Jadi mohon bersabar. Oke, kita mulai ya untuk mata kuliah KRS, mata kuliah kemudi, suspensi dan kemudi rem dan suspensi. Untuk yang pertama kita saya akan mengenalkan sedikit tentang sistem kemudi ya. Mungkin ini sudah banyak dibahas, kalian udah banyak tahu dan banyak melihatnya di mobil seperti itu. Bahkan ketika praktek di SMK pun ini sebagian besar udah dijelaskan. Nah, di sini saya akan flashback apa yang telah dipelajari yang dahulu, dan karena di semester ini kita punya beban untuk bukan beban ya sebenarnya, punya tanggung jawab untuk pembelajaran di KHS, kemudi rem dan suspensi di teori dan juga di praktek. Panjang banget judulnya itu, maka saya harus menyampaikan ini untuk nanti bekal di praktek seperti itu. Dan saya ulangi lagi karena prakteknya masih belum bisa maksimal ya, kita maksimalkan dengan online. Tapi untuk teori kita fokuskan pada kegiatan pengenalan, jadi pengenalan kemudian analisis seperti itu, dan teorinya untuk mata kuliah ini. Kemudian untuk praktek tetap saya akan ambil atau targetkan, tujuannya itu adalah tentang kompetensi. Jadi kompetensi itu kan skill. Seharusnya kita di bengkel bisa memperagakan, membongkar dan melihat dengan jelas, tetapi karena memang kendala pandemi seperti ini dan juga jarak ya seperti itu, ada wacana untuk katanya Pak Amir itu mau meminta izin untuk praktek, tapi saya agak keberatan ya karena memang ada beberapa yang tidak ada di Jogja. Jadi tapi itu tergantung dosen yang bersangkutan ya seperti itu. Jadi mohon untuk dikoordinasikan dengan dosen yang bersangkutan. Gitu ya. Oke, kita mulai aja. Jadi untuk yang pertama sistem kemudi ya. Jadi ini bentuk apa ya? Bentuk gambaran ya untuk sistem kemudi. Jadi kalau intinya bagaimana mobil itu bisa bergerak itu dan mengarahkannya entah itu ke kanan, ke kiri atau ke depan atau mungkin ke belakang, itu menggunakan sistem kemudi. Nah, sistem kemudi ini terdiri dari steering wheel atau stang ya. Stang, kalau bukan stang ya, setir ya. Seperti itu dihubungkan dengan steering column. Ini ada steering gear housing ini. Nah, ini nanti masuk ke ini tirut ini ya. Tirut ini untuk menggerakkan ban seperti itu. Jadi intinya adalah dari tangan kita, kayak tangan kita mau kemana, mau kanan ataupun ke kiri, seperti itu nanti akan diarahkan atau diusahakan dengan beberapa part yang ada di gambar ini, sehingga ban itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Dan ada dua tipe ya. Pertama yang manual steering ya, dan power steering. Oke, kalau manual steering kan biasanya berat ya. Maksudnya berat itu belum ada tambahan untuk kita kan tangan seperti ini kan enaknya tidak terlalu harusnya ringan, kemudian tidak harus ketika
belok itu terlalu susah. Nah, nanti itu untuk memudahkan itu kita menggunakan power steering seperti itu. Oke, coba kita lihat ya. Nah, ini steering wheel ya. Jadi ada dua tipe ya, ada yang besar, ada yang kecil seperti itu. Kalau besar itu momen yang dipindahkan besar dan lebih stabil. Tetapi ada kelemahannya, yaitu makan tempat karena menggunakan setir yang besar. Jadi semakin besar kendaraan, maka semakin besar semakin besar steering wheelnya atau setirnya. Kemudian kalau yang kecil ya, yang bagian kanan ini peka terhadap setiap gerakan yang diberikan. Tapi tenaga yang untuk pemutarnya berat. Jadi kalau kalian tahu Formula 1 itu kan ada setirnya yang cuma segini ya. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk yang lain. Maksudnya karena kan kecil, jadi ya ketika dipasangkan ke yang lebih besar bannya, kemudian itu ya pasti akan susah seperti itu. Karena kecil seperti itu. Memang kecil itu tuh yang kecil, semakin besar ya semakin besar. Gitu ya. Nah, ini ada steering main shaft ya, atau penghubung ya. Jadi dari steering kemudian ke penggerak roda penggeraknya. Oke. Jadi kalau mempunyai mata jaring, main shaftnya terdiri dari bagian atas dan bawah yang disambung dengan plastik pin. Pada kolom bracketnya dipasang kapsul jika mobil ditabrakkan. Oke, ketika tabrakan ya, steering gearbox, terdapat tekanan yang kuat, maka main shaft dan kolom akan runtuh. Jadi ketika tabrakan ya, ini pasti kolomnya akan runtuh ya. Jadi ini masih belum canggih ya. Jadi masih ada keruntuhan. Jadi untuk tipe yang pertama, tipe yang dulu seperti itu. Nah, ini yang kedua ya. Jadi hampir sama. Nah, ditambah dengan ini bol ini. Nah, fungsi untuk apa bol ini? Jadi jika mobil tabrakan, steering gearbox mendapat tekanan yang kuat, kayak masih dari depan kuat, maka main shaft dan kolomnya akan menyusut. Kalau tadi itu langsung pecah, ini akan menyusut. Oke. Jadi tenaga benturan tersebut akan diserap oleh bol piring. Nah, kalau yang tadi itu ketika tabrakan langsung hancur, kalau ini ada yang namanya bol tipe. Jadi bentuk jadi nggak hancur, soalnya ada kayak bukan per ya, tapi bolanya seperti itu. Itu tipe yang kedua. Oke, tipe yang ini selanjutnya ya. Jadi solid. Jadi tadi manual itu masih zaman dulu, kemudian ini menggunakan bola. Nah, ini menggunakan solid silikon. Nah, jadi pada tipe ini main shaftnya terdiri dua bagian, disambung dengan plastik pin di dalam main shaft bagian bawah ya, dan diisikan silikon rubber dan bracketnya dipasang caster wheels. Nah, seperti ini ya. Ini silikon rubbernya ini. Nah, jika mobil tabrakan, steering gearbox mendapatkan tekanan yang kuat, maka bracketnya akan runtuh dan main shaftnya menyusut. Dengan menyusutnya main shaft maka silikon rubber akan menjadi tepung dan tersembur keluar melalui office pada steering main yoke. Pada saat ini silikon rubber menyerap tenaga benturan. Ya, jadi kalau sistemnya tadi itu, kalau yang bola tadi kempes karena tabrakan kemudian balik. Kalau yang ini lebih bagus ya, tetapi soalnya gini, tabrakan itu kan tidak bisa diprediksi ya. Jadi harus ketika keras banget ya pasti akan hancur seperti itu. Walaupun tadi mau pakai bom, tapi kalau dengan tabrakan ini lebih keras bisa, tetapi sekali pakai. Jadi ini dengan menyusutnya main shaft ini, maka silikon rubber akan menjadi tepung dan tersembur keluar seperti itu. Jadi salah satu pengaman ya dari antara penghubung antara setir dengan GG di sini seperti itu. Nah, ini juga non collapsible.
pada tipe ini mindselnya terbuat dari besi yang langsung berhubung dengan steering gearbox. Nah ini kalau kalian lihat apa ya, mesin-mesin di mesin-mesin gergaji kayu atau mesin-mesin yang untuk apa ya, untuk panen itu loh, yang kayak apa ya, kayak buat gerobak sebenarnya ya, kayak mesin yang digerakkan itu loh, yang maksudnya yang nggak ada atapnya gitu-gitu, yang untuk mungkin memotong kayu atau yang untuk gabah itu biasanya pakai ini, jadi langsung seperti ini. Oke, nah ini ada beberapa tipe ya, yang tadi non collapsible tipe, ada one piece atau langsung, kemudian universal joint and spline, dan kemudian universal joint dan flexible joint. Jadi ada 4 untuk macam-macamnya yang non collapsible tipe atau tipe langsung seperti itu. Oke, ini steering gear. Nah, steering gear ini digunakan untuk menghubungkan, jadi kan dari steer kemudian ada penghubungnya. Nah, itu kan bentuknya vertikal, padahal yang kita akan gerakkan itu horizontal. Maksudnya kan bentuknya crankshaft, besi yang menghubungkan ban itu kan horizontal, maka kita menggunakan steering gear ini. Jadi mengubah dari gerakan vertikal ya, jadi gerakan horizontal seperti itu. Jadi kita gerakan dari steer sama seperti itu, tapi karena bentuknya yang pertama seperti ini gimana ya, dari steer kan muter gini kan, tapi yang bawah yang horizontal itu kan muternya gini. Jadi harus ada alat untuk mengubah gerakan itu seperti itu. Nah, ini ada beberapa tipe ya, seperti itu gerakan tipe. Ada steering gear, ada ini steering gear ya, tipe worm and sector, ada screw pin. Screw kan ulir ya, pin ulir seperti itu. Ini worm ini kalau bahasa itu cacing seperti itu, tapi ya bentuknya seperti cacing soalnya seperti itu ya. Kemudian ini screw nut ya, screw itu tadi apa tadi ya, itu screw lupa. Kemudian nut itu nemplok seperti itu ya, maksudnya nemplok itu menyatu. Oke, ada namanya recirculatory ball seperti itu, seperti bulan seperti itu. Nah, ini adalah ada beberapa tipe dari steering gear. Oke, itu ya untuk pertemuan pada kali ini. Sedikit saja kita ulas beberapa hal tentang steering gear seperti itu. Atau untuk sistem kemudi kita akan saya lanjutkan lagi setelah untuk pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Maaf tadi ada keterlambatan ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.